kita ikut aja ya, ikut aja ke situ pengajian rupanya. Bisa merasakan ya hati kita. Hati kita itu ada kiblat kita. Allah itu ada di mana-mana. Beratus-ratus tahun kita dibohongin bahwa kiblat ada di Mekah. Sebenarnya Allah itu ada di hati kita. Kita bisa merasakan. Sudah sampai segitu. Ada pertanyaan? Bagaimana nanti kalau ada yang menentang ajaran Syekh Utsman? Kalau ada yang menentang, hukumnya wajib untuk diperangi. Jihad. Siap. Assalamualaikum ya Syekh Utsman. Syekh Utsman, mohon maaf kedatangan kami di sini untuk silaturahim. Ya Syekh, apakah benar yang Syekh Utsman katakan tersebut tidak dikaji lagi, tidak diulangi kembali? Sudah saya bilang saya adalah utusan Allah. Itu adalah wahyu dari Allah. Saya hanya ingin menyampaikan hal yang sebenar-benarnya. Sudah saya bilang dari kemarin. Mengenai Ka'bah kiblat, bisakah diulang kembali fatwa-fatwanya Syekh Utsman? Karena Allah itu ada di mana-mana. Dan yang bisa merasakan itu hanya hati kita. Kita itu adalah kiblat kita. Tidak perlu kita menghadap ke Mekah, menghadap Kulon, itu nggak perlu. Yang penting kiblat ada di sini. Ka'bah itu adalah simbol ya Syekh, ketetapan Allah yang hanya menjadi pemersatu umat, membedakan bahwa umat Rasulullah itu kiblatnya hanya satu, yaitu Ka'bah, Ka'baitullah. Itu hanya untuk jasad. Hadap jasad kita hanya untuk ke Ka'bah, kiblat di Ka'bah. Tapi rohani kita yang bisa merasakan di hati kita. Saudara-saudara yang berada di sini, ya, saudara-saudara, tahukah kalau ajaran seperti itu ajaran yang sangat sesat dan menyesatkan? Tidak mungkin. Seluruh umat Islam itu Ka'bahnya hanya satu, itu memudahkan supaya kita sholat, terutama sholat berjamaah, sebagai simbol pemersatu umat Islam, umatnya Rasulullah. Astagfirullahaladzim. Siapa yang mengajarkan seperti itu? Yang bisa merasakan itu hanya hati kita. Kita berhadapan dengan Allah hanya hati kita. Maka hati kita. Saya mending hentikan aliran ini, Sar. Udah nggak benar ini. Jelas. Iya. Aliranmu semuanya sesat. Ini juga Karena menganggap kiblat itu ada di dalam hati. kalian juga kok udah tahu ini sesat masih diikuti aja ya Allah. Karena mereka orang awam. Menyesatkan. Karena beliau sakti katanya. Apa yang diberikan beliau kepada sampean, saudaraku? Saya menyampaikan kebenaran. Kebenaran apa, Syekh? Kebenaran. Itu adalah wahyu dari Allah, langsung dari Allah. Saya adalah utusan Allah. Saya adalah orang suci. Monggo Pak Lurah, silakan Pak Lurah, gimana enaknya Pak Lurah sebagai Roisul Qaryah, sebagai pemimpin di desa ini, kebijakannya Pak Lurah bagaimana? Saya Utsman, ya sebagai lurah di sini, saya ingin desa saya ini aman, tentram, tidak ada ajaran-ajaran yang sesat yang seperti Syekh Utsman ajarkan kepada masyarakat di sini. Dari mana Anda tahu kalau itu sesat, Pak? Dari perkataan sampean. Udah jelas. Ini keyakinan kami. Ini keyakinan saya. Udah benar. Saya tidak pernah meminta warga untuk datang kepada saya. Keyakinan Tapi Syekh, warga sendiri tapi tidak harus disebarkan kepada umat. Kalau memang itu keyakinan Syekh. datang ke saya. Datang ke saya. Saya nggak pernah memaksa. Sekarang kembali kepada mereka. Apakah mereka akan terus mengikuti aliran kamu? Kalian udah dicuci otak kalian. Raka. Kalian harus sadar. Udah tahu-tahu Susah ajaran juga ini. seperti itu. Ingat, katanya yang memerangi ajaran dia wajib jihad. Ini sudah sangat memancing kemarahan kita. Kalau beliau saja wajib jihad, maka kita jauh lebih harus kita perangi.
sesuatu yang musyrik. Ini keyakinan kita, Bu. Ini Keyakinanmu. kita. Tapi ini udah meresahkan masyarakat. Gak ada yang meresahkan, semua datang sendiri. Saya nggak ada memaksa untuk mereka datang ke saya. Ajaran Syekh Utsman ini sesat. Saya nggak memaksa, Pak. Mereka yang datang ke saya, Pak. Kalau mereka awal. Saya nggak pernah meminta mereka untuk datang ke saya. Harusnya kalau itu keyakinan Syekh Utsman harusnya pendam sendiri, jangan disebar seperti ini. Saya nggak menyebarkan karena mereka meminta saya untuk jadi gurunya. Ya, benar. Sadarlah kalian, itu udah benar-benar ajaran sesat masih diteruskan. Guru tak benar, diikuti saja kalian ini. Kata siapa nggak benar? Sudah jelas-jelas. Ini keyakinan saya, Mas. Ini keyakinan saya, keyakinan kami. Dan mereka mungkin sudah mendapat hidayah. Jangan Datang ke menyalahgunakan syariat. Syariat yang telah diajarkan oleh Nabi kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan dirubah-rubah lagi, Syekh. Saya nggak pernah. Sesat itu. Saya meyakinkan bahwa kita itu ada di hati kita. Karena hanya hati kita yang bisa merasakan bahwa Allah itu ada. Ini bisa bahaya. Kalau memang di hatimu ada, coba dari mana? Kamu dapat dari mana? Saya bisa merasakan. Merasakan bagi Yang dirimu bisa sendiri. merasakan hanya hati. Nah, ada yang lain. Setuju. Hanya hati yang bisa merasakan. Hanya hati. Maka dari itu, kiblat kita adalah di hati kita. Bagaimana dalilnya, Syekh? Saya pengen dengar, Syekh. Kita sudah ngomong baik-baik ya. Lawan aja, Syekh. Ini masalah tidak, Syekh. Syekh Utsman itu masalah. Jadi jangan mencuci otak Saya tidak pernah mencuci. ajaran-ajaran yang sesat kepada Saya tidak masyarakat. pernah mencuci. Mereka yang datang sendiri memilih saya untuk jadi guru mereka. Saya sampaikan sekali lagi bahwa kiblat itu hanya ada di hati kita. Saudara, beliau benar apa yang dikatakan bahwa ajaran beliau sesat. Umat Islam semuanya menghadap Ka'bah, menghadap kiblatnya di Ka'bah sebagai simbol. Kamu yang nggak pernah diuntung. Kamu nggak pernah menghargai dirinya. Maka jangan mengganggu aku. Biarkan ini. Sudahlah. Sudahlah, sudah. Mending kalian pergi. Mending kalian pergi. Gus, gimana Gus? Kita pergi Mending aja. kalian pergi dari sini daripada banyak korban lagi. Enggak kata dia. Kalian ajaran sesat. Mohon kalian pergi sekarang. Mundur. Enggak, Gus. Mundur dulu. Kalian tidak lihat ini. Iya, benar, Gus. Bapaknya masih kalian ikuti ha? Gimana nih saya? Ayo, Pak. Apa Mending kalian pergi. Usir mereka. Kita pulang tuh kampung. Gus, ini gimana Gus? Marganya Gus. Ya, kita mundur dulu deh, mundur dulu. Benar, kita mundur dulu. Lurah, Pak. Baiknya kita serang, Pak Lurah. Jangan dulu. Jangan, itu soalnya rumahnya dia. Itu rumahnya dia. Bagaimana Gus? Kita merusak properti nanti. Boleh ya? Udah, kita sana dulu. Gimana Pak Lukas proteksinya? Baiknya kita mundur dulu, Gus. Kita mundur dulu. Ya, kita susun dulu apa yang harus kita lakukan selanjutnya. Biar kekerasan itu Gus diselesaikan dengan secara baik-baik, ngomong dengan baik-baik gitu. Gimana, Bu? Ini udah jelas ajaran sesat, Pak Lurah. Gimana nih, Pak? Iya. Iya. Memang kalau selama ini saya
cuma mendengar gitu. Tapi ini tadi saya melihat langsung, apa yang saya lihat, saya dengar, memang ajaran beliau memang sesat. Tapi kita tidak bisa main langsung kekerasan, main nggak bisa. Kita susun dulu apa yang harus kita rencanakan, benar Gus? Iya betul. Jadi menurut Gus Idris gimana? Iya, saya ikut aja Pak Lurah. Nasihat dari Pak Lurah itu benar yang disampaikan, karena ini beliau Raisul Qaryah sini ya, sahibul wilayah sini, kita ikuti dulu supaya tidak ada gaduh aja dulu. Iya benar, nanti kita obati dulu ya. Hadis semakin tambah banyak korban nanti yang kita takutkan ya Pak Lurah ya. Benar Gus. Kita mundur dulu, kita tampung dulu masyarakat yang lainnya seperti apa nanti. Memang sangat meresahkan sih infonya Syekh Usman ini. Mungkin ada lagi mau sampaikan Pak Lurah? Ada pemirsa. Ya pemirsa, kita mundur dulu dari apa? Ini kita merencanakan dulu apa yang harus kita kerjakan nanti untuk mengenai masalah Syekh Usman ini. Gimana Pak? Iya. Gimana? Mungkin ya kan saya takutnya gini kan, dari juga kan ini pengikutnya udah lumayan banyak, takutnya ini ajaran ini semakin melebar gitu Pak Lurah. Bener itu, karena ini masalah akidah, bahaya nanti, karena untuk generasi muda, generasi di kampung saya ini, di desa saya ini, kalau sampai ajarannya sesat, bahaya untuk kedepannya. Tapi ini memang serius, harus Gus Iya, harus kita ya. lanjuti. Kenapa kita nggak langsung serang aja? Karena tadi banyak masa. Ya, di situ tadi banyak pengikutnya, tadi kurang etis juga. Jadi ini pasti banyak yang komen kan live ini Pak Lurah. Pasti serang jangan. Apa karena melibatkan orang banyak. Kita isyarah dulu ya. Kita istikharah dulu, minta petunjuk sama Allah, isyarah dan bisyarah. Nanti apa yang harus kita lakukan supaya kita mendapatkan jalan titik temu, titik terang yang baik. Itu Bang Lurah ya. Ya, bener Gus. Nah, mungkin gitu aja dulu sahabat, kita coba minta isyarah dulu sama Allah. Mudah-mudahan dari kerumitan permasalahan ini mendapatkan solusi yang terbaik. Gitu aja. Cukup sekian ya dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan main hakim sendiri, jangan main kekerasan. Kita hadapi dengan kepala tenang ya. Kita akan bernegosiasi dengan Syekh Usman, saya sama Gus Idris. Ini seperti Ya, juga nggak nanti aman. kita cari jalan yang keluar. Maka kita juga tidak bisa membiarkan. Kewajiban kita di sini mendampingin agar tidak terjadi sesuatu apapun. Kita tidak bisa membiarkan masa seperti ini, Bi. Kita mau nggak mau harus mendampingi Pak Lurah ya. Iya, benar. Biar tidak Ini ada korban. Masalahnya ini udah emosi sekali, kita juga tidak bisa mencegah. Mau nggak mau kita harus ikut mereka, Bi. Bakar! Awas, Ustaz Farhan, amankan. Jangan main kekerasan ya. Kita hadapi dengan tenang. Saya sama Gus Idris nanti mau bernegosiasi sama Syekh Usman ya. Siapa tahu akan solusi yang terbaik gitu loh. Kita cari solusi yang terbaik. Ya, Kita cari jalan yang terbaik. jangan kita main hakim sendiri. Sabar ya, Bapak Ibu, sabar. Bisa ya. ditertibkan, Caranya dengan kalau tenang bisa ya. ditertibkan kita jalan. Kalau masih kayak gini arogan, kita nggak akan jalan. Kita nggak akan menjadi pendamping di sini. Baik, bagaimana? Kalau memang masih bisa, kita jalan baik-baik. Karena tenang warga ya, hormati Pak Lurah. Saya mohon Ini ya. Hormati untuk ya. bisa tenang ya, sabar ya. Gimana Baik, Gus? Pak Lurah, mungkin udah bisa diamankan, kita bisa lanjut jalan atau bagaimana? Jadi saya minta tolong kepada warga semuanya untuk mengontrol emosi masing-masing ya. Kita cari jalan solusi yang terbaik ya. Supaya apa? Satu,
andaikan betul-betul Kiai Syekh Utsman tersebut melakukan maksiat atau dosa, kita nggak boleh menghakimi sendiri. Ya, kita nggak tahu. Apa Ryan, Ustaz Farhan, Ustaz Ruling, jaga. Apalagi kalau nggak dosa, itu jangan kan sampai ajaran terjadi kita sesuatu. ya. Bener itu. Dampingi mereka dari samping, kanan, kiri, belakang harus dijaga. Jangan sampai ada bentrok. Gak bisa Pak Ustadz karena dia sudah menyesatkan kita. Iya. Bakar aja, bakar. Makanya Ibu, kita cari Bakar sebenarnya, bakar. Bisa bakar. Bakar. Nggak bisa Bu, bakar. Ibu, Bapak Ibu, sebentar. Yang dilakukan itu pelecehan. jangan main hakim sendiri ya. Iya, Pak. Jangan main kekerasan ya. Tolong warga, hormati Pak Jadi Lurah. gini, jadi gini. Tolong. Saya dengan Gus Idris mau bernegosiasi. Cari jalan Mudah-mudahan beliau mau bertaubat. Pak, kita rasa sakit hati tapi jangan seperti ini. Iya, kita semuanya di sini bukan untuk menghakimi. Tenang, tenang. Oke, kewajiban kita untuk menjaga mereka biar tidak jadi bentrok. Allah aja maha pengampun. Sebangsat-bangsatnya diri kita, sejelek-jeleknya diri kita, pasti Allah maha mengampuni selagi dia mau bertobat. Jadi masa sih kita nggak mau mengampunkan dosa-dosa dia, memaafkan kan gitu. Jadi sabar dulu warga. Saya bersama Pak Lurah nanti coba akan bernegosiasi kepada Syekh Utsman. Itu pun kalau beliau mau. Kalaupun beliau nggak mau, kita pun harus tahan, tetap tahan. Tunggu instruksi satu komando. Paham ya warga ya? Kalau nggak paham, kita nggak mau kayak gitu, kita balik aja. Kalau nggak taat instruksi Pak Lurah ya. janji ya. Bapak Ibu janji kita tertib, tenang ya. Walaupun ada saksi ya. Kita harus memberhentikan zina, Gus. Iya betul, tapi kan nggak harus dengan kekerasan. Kita toh. sudah mencari cara yang baik, Gus. Saya sudah dengarkan. baik. Medan juang Islam itu ada 3. Yang pertama itu dengan dakwah, dengan mauidhah hasanah. Kita harus dengan santun. Siapa tahu dia bertobat. Kalau dengan santun dia nggak mau, berarti harus dengan amar ma'ruf nahi munkar. Dengan tegas kita peringati bersama-sama dengan tegas. Tetap aja nggak mau, dengan jihad baru kita perangi. Itu. Ya kita akan coba lagi, coba berkali-kali, coba gitu. Siapa tahu ya. Batu itu ditetesi air lama kan. Marah sekali, Gus. Tapi ingat ya, Saya juga menghargai perasaannya orang tuanya Mbak Sis. iya tahu mereka pasti ada, cuma jangan seperti ini ya. Gitu loh. Selagi kita bisa omongan baik. Ayo bakar sebab. Oh, Pak, udah Pak, udah Pak. Bakar. Nggak bisa. Terima saya, Pak. Iya Pak, tahu. Bakar. Bakar. Bakar semua. Sabar Pak, tolong hormati juga, tolong Kamu sabar. jangan malah ngompor-ngomporian. Kalau Kita Bapak itu mau seperti ambil ini, solusi. kita akan nggak selesai-selesai Pak. Tapi Jangan malah ngompor-ngompor kayak gini ya. Udah yang kemarin terjadi kayak gitu bentrok. Apa kamu masih ingin lagi ada bentrokan Iya. lagi ya? Kamu selalu aja ini aja, Lumi. Kita dari pesantren harus bisa menjadi contoh ya. Kalau kita dengan selesaikan seperti ini, maka masalah tidak akan kelar-kelar Pak. Itu Pak. Itu dengarkan keras juga ya. Tenang. Kalau semuanya kayak gini, bakar semua bakar. Jangan main hakim sendiri ya. Jangan main kekerasan. Semuanya Hargai, ada Pak Lurah, solusinya. Hargai, Ya, Pak semua ada Lurah. solusinya. Masalah itu ada solusinya. Nanti kita bernegosiasi, mencari jalan keluar yang baik. Saya harap bapak-bapak, ibu-ibu bisa tenang. ya nggak bisa lah Pak. Coba kalau bayangkan. bapak-bapak ibu bisa tenang, kita bisa ke sana. Gimana rasanya kalau jadi saya? Bayangkan Enggak, sampai jangan. dilecehkan seperti itu gimana? Iya. Orang di Aceh aja diapakan? Diadab. Balasannya gimana? Sebentar, mohon maaf Pak. Masalahnya kita nggak ada bukti. Iya. Itu satu ya, kita nggak ada bukti. Yang kedua kalau masalah ajaran sesatnya itu sudah ada bukti. Makanya coba kita sama Pak Lurah kan coba negosiasi. Bisa nggak dia menghapuskan ajaran-ajaran sesatnya? Kita janji, kalau memang benar-benar mereka itu terbukti, kita akan mendukung apa yang kalian lakukan. Kita dukung. Kita dukung, tapi kita harus mengumpulkan bukti yang benar-benar real. Gitu, jangan asal sembarangan kita mengambil keputusan. Takutnya salah orang nanti, salah kita menuduh. Kita nggak boleh main hakim sendiri. Nggak boleh. Ya, nanti malah kita yang celaka. Benar. Jadi untuk Bapak Ibu Sisil atau warga, jadi saat ini sabar dulu, jangan main hati dulu ya. Kamu juga harus tenang ya, nggak boleh jadi provokator malahan. Malah bisa memporak-porandakan mereka nanti. Ingat, kita hormati beliau sebagai pemimpin di desa kita. Paham ya? Kita hormati beliau sebagai umarok, tokoh. Saya harap untuk bapak-bapak, ibu-ibu bisa tenang. Nanti kita bersilaturahmi ke sana. Saya dengan
terus bisa ke negosiasi cari jalan keluar yang baik. Semoga kalau memang Syekh Usman memang acaranya sesat juga bertobat. Kita doakan benar terus. Setuju? Kalau setuju kita berangkat. Setuju. Mari kita berangkat. Mari kita datang semuanya. Tapi jangan ada kekerasan. Ya. Kita jangan baik-baik buat tenang. Gimana sih? Ini Ya, jalan Tolong aja. dikondisikan ya Limas pengamanan. Kita berangkat tenang yang sabar, jangan emosi ya. Iya, bapak-bapak Hormati Pak Lurah, Gus, gitu ya. Kita pulang aja ya. Mari Gus, monggo Gus, monggo Pak. Bismillah. Yuk. Bentar, sebelum biar adem kita sholawatan aja dulu ya. Kita sholawatan dulu biar adem. Semuanya ikut sholawatan ya. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Sekali lagi sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Tolong ibunya Sisil biar nggak sedih dikasih anu ya bapaknya. Ya, Ya, istrinya. sabar. Tolong sabar, ikhlas ya. Bu, ya, sabar Bu. Yang masih kecil Mbak ya. Mbak ada salahnya. Ya, sabar. Kasihan. Kita tahu kok rasa sakit hati yang kita tahu. Tapi sabar dulu Pak. Kita selesaikan dengan cara baik-baik. Ya, ya, sabar. Ya. Udah kita mending langsung ke tempatnya kayaknya saja. Tapi jangan sabar ya. Kamu jangan jadi provokator aja. Saya seorang ibu. Sabar Bu, sabar. Semua masih ada salahnya. Satu-satunya putri saya satu-satunya. Sabar. Gimana nih Gus? Dengan kelakuan bejat ini Gus. Tetap akan berusaha Bu mengantarkan. Bejat ini Gus. Kalian biadab ini. Tak terima saya Gus. Ya, sabar. Pasrahkan semua sama Allah. Pasti Allah itu lebih adil daripada pembalasan kita. Kalau kita yang mengadili kurang sempurna, tapi kalau sudah Allah yang mengadili lebih kejam nanti ya, lebih adil. Itu belajar itu ikhlas ya, ya. Sabar, anak juga amanah dari Allah ya. Gus, saya tetap gak terima Gus. Sabar ya Pak, sabar. Ayo bakar semua bakar. Ayo bakar. 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 Tenang dulu. Tadi kan sudah janji untuk bisa tenang. Gak bisa. Gak bisa. Gak bisa. Kasihan bayinya Pak. Tenang, Ibu, sabar dulu Jangan ya. juga Bapak. Sabar dulu. Pak, pikirkan Kita- bayi Bapak masih kecil. Masih butuh Bapak. Perjalanannya masih panjang. Tahu saya dua-duanya anak Bapak. Yang kecil ini juga harus diperhatikan. Kalau Bapak emosi kayak gini gimana kalau sampai terjadi sesuatu? Sampai ada korban sama Bapak gimana? Harus dipikirkan juga Pak. Jangan ambil tindakan semaunya sendiri. Hormati, ini ada Pak Lurah di sini. Ya, saya harap bisa tenang Bapak Ibu. Kasihan kamu ya Dek ya. Ya. Kalau tenang berangkat ini, kalau tenang berangkat semuanya. Ayo, Oke. ayo berangkat. Dijaga Ustaz Farhan, maaf. Ryan, dijaga. Tolong keamanan diamankan. Pak Lurah, monggo. Ini sudah nyampe. Iya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau bikin kericuan lagi? Kita bersama warga loh ya. Udah dong. Kita bersama warga. Berprasangka buruk sih kamu, Le. Yang Kita datang baik-baik sama warga. Jangan menyambut kami kayak gitu. Kita mau Warga saya gak terima. Bakar semua.
Tenang, hormati Pak Lurah. Kita datang ke sini juga baik-baik. Udah. Saya sebagai desa di sini ya, tolong hormati saya ya. Saya sama Gus Idris mau ketemu sama Mas Usman mau bernegosiasi ya. Tolong sampaikan kepada teman. Ya. Bapak-bapak, ibu-ibu, saya mohon untuk bisa tenang ya, bisa sabar. Kita cari jalan keluar yang terbaik. Gimana Gus? Iya. Kita tunggu Syekh Usman ya. Assalamualaikum ya umat Rasulullah. Sudah dibilang tenang ya, tenang. Ya. Hormati di sini ada Gus Idris, ada Pak Lurah. Tenang. Terima kasih Pak, saya Pak. Bapak, tenang Pak, tenang Pak, tenang Pak, tenang Pak. Kita cari jalan keluar yang terbaik, bapak-bapak, ibu-ibu. Tenang, tenang. Ya, Syekh, sekarang saya kesana sini untuk tabayun lagi yang kedua kalinya, Syekh. Kita sebagai tokoh di sini, Pak Lurah sebagai pemimpin desa di sini, mendapat menampung aspirasi daripada masyarakat. Maka dari itu kita bernegosiasi, Syekh. Monggo, kalau gitu kita ke dalam rumah. Saya bersama Pak Lurah akan bernegosiasi ke dalam dulu. Yang lain tolong diamankan, dikondisikan ya. Dikondisikan di sini. Tenang. Abi yang ke dalam biar Umi sama Ustadz Farhan sama yang lain di sini. Ya, Abi mungkin sama Saya Pak mohon Lurah. keamanan Pak Hansip untuk bisa Siap.